terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya, Dian Nuryati, sebagai pengamat atau observer, kemudian rekan saya. Dan saya, Budi Keswanto, sebagai coach. Dan saya, Hanifah Nurfiati, sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam, dia. Bagaimana kabar Pak Budi hari ini? Alhamdulillah baik, dia. Baik Pak Budi. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Ya, baik, dia. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum? Kemudian, bagaimana Pak Budi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Budi, yang akan saya tanyakan kepada Pak Budi adalah kompetensi apa yang akan Pak Budi kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Pak Budi. Untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaan mana yang akan Pak Budi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak Budi, indikator apa saja yang diinginkan oleh Pak Budi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Budi. Demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Silakan Pak Budi melakukan coachingnya terhadap coachee sesuai dengan alur tirta yang akan Pak Budi lakukan. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Pak Budi. Selamat sore Bu Hanifah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Budi. Bagaimana dengan kabar Pak Budi? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Hanifah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini, Bu? Baik Pak, saya juga berterima kasih kepada Pak Budi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak Budi, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran sekolah. Selain saya bertugas sebagai guru, saya juga diberi tugas tambahan yaitu sebagai wali kelas Pak. Nah, kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas, muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang bisa memberikan respon saat saya menyampaikan materi di kelas. Kelas ini lebih banyak diamnya begitu Pak kalau pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapat tugas tambahan wali kelas yang menambah beban dalam mengajar ya Bu. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Bu Hanifah inginkan dari obrolan kita kali ini? Saya ingin ada solusi
solusi sebenarnya Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Karena terkadang saya bingung apa yang harus saya lakukan pada saat di kelas, kemudian ditambah lagi dengan tambahan tugas menjadi beban. Ini dimana wali kelas ini harus lebih over perhatiannya pada siswa-siswa, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya Pak. Memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Hanifah waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur saja Pak, kalau saya masuk di kelas ini saya pasti bingung. Nanti mau bagaimana, mau memberikan model pembelajaran bagaimana, karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal semester pada saat saya masuk, saya sampaikan kepada murid-murid saya bahwasanya saya juga belajar di sini menjadi wali kelas yang baik. Jadi saya bertanya kepada murid-murid saya, lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa, biar antara saya sebagai guru dan mereka sebagai murid itu bisa belajar bersama. Di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, dengan proyek dan lain sebagainya, di kelasnya saya itu lebih suka dengan menulis, berbeda sendiri dengan kelas yang lain Pak. Mereka lebih suka menulis, mencatat, dan hampir sama dengan antara siswa yang satu dengan yang lainnya di kelas tersebut. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah Pak, tapi kalau pembelajaran setiap satu kelas itu kan berbeda-beda, jadi kita tidak dapat memaksa juga sebenarnya maunya murid itu bagaimana. Tapi kan ini yang membuat saya bingung. Jadi anak itu lebih pasif, respon mereka itu sangat kurang pada saat pembelajaran, di mana mereka itu lebih banyak diam. Apakah mereka itu diamnya itu memahami materi pembelajaran, ataukah diamnya itu diam bingung atau dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebih Pak. Baik, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum pada murid tentang kemampuan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak, beberapa hari kemarin saya tanyakan lagi kepada murid-murid saya, dan saya juga meminta kepada mereka untuk menilai saya, karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu ada pada diri saya. Dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Nah, baik saya diterima itu, dan saya berusaha untuk memperbaiki diri dan menambah literasi, mencari referensi juga, dan juga menambah detail dari pembelajaran untuk dalam hal ini pada saat menyampaikan materi dalam bentuk PPT, agar mereka itu bisa lebih menyimak dengan baik dan mencatat. Tentunya kembali lagi saya masih merasa belum sesuai gitu Pak. Dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan responnya itu kurang. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon dari siswa ya. Lalu bagaimana? Boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Ya, baik Pak Ibu. Dalam pembelajaran saya lebih suka murid itu aktif. Jadi ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Murid itu tidak hanya sebagai objek saja, namun menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya apabila
apabila guru itu menyampaikan materi. Seperti itu. Baik, jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif, gitu ya Bu? Iya Pak. Jadi suasana kelas itu lebih hidup. Tidak hanya guru yang menjelaskan kepada murid, kemudian murid itu hanya mendengarkan saja, tapi ada pertanyaan-pertanyaan dari anak. Anak itu bisa bertanya. Kemudian dan ini yang menjadikan saya bisa belajar lebih banyak tentang kondisi anak di kelas tersebut, Pak Budi. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid saya untuk membuat pertanyaan secara pribadi dan bisa saling tukar atau sharing untuk saling sharing apa yang ingin mereka sampaikan. Kemudian jadi mereka itu bisa lebih aktif pada saat pembelajaran saya dan juga tetap mencatat pertanyaan dan jawaban dari teman lain, mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi ataupun tugas individu ataupun kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka. Karena kalau kegiatan semacam ini diskusi hanya beberapa anak yang berpartisipasi Pak, dan banyak anak yang tidak aktif. Dan mungkin juga saya akan menambah aplikasi semacam Quizzes, Canva, sekarang kan banyak macam-macam ya Pak ya, agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit yang karena jauh berbeda dari tugas itu ya sebenarnya yaitu guru mapel. Iya Bapak. Kira-kira kapan hal tersebut akan dilakukan? Mungkin mulai depan Pak, setelah kegiatan proyek di sekolah saya akan mulai melakukan apa yang sudah menjadi plan saya, sehingga permasalahan yang saya hadapi bisa teratasi dengan baik. Baik, Bu Anifa. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita ini. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini? Baik Pak, jadi dari obrolan kita kali ini saya dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid-murid saya di kelas agar pembelajaran jadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi? Bagaimana? Baik, terima kasih atas waktunya Bu Anifa. Terima kasih juga Pak Budi mau meluangkan waktu untuk saya untuk mengobrol, sharing. Terima kasih banyak atas waktu luang yang telah Pak Budi berikan kepada saya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Anifa. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Ibu ya. Pak Budi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Hanifah ya. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Pak Budi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Budi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alok Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga Alok tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik Pak Budi, coaching tadi Pak Budi dan Bu Hanifah sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Pak Budi sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hanifah yang berbobot, sehingga Bu Hanifah bisa menemukan alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang benar. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Budi, kita tutup pertemuan ini dengan satu pertanyaan lagi. Kompetensi apa lagi yang diinginkan oleh Pak Budi untuk dikembangkan lebih lanjut berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Pak Budi lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya Pak Budi ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan bisa mengembangkan kegiatan ini untuk arah pendidikan yang lebih baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.